Jadi ini kita udah masuk ke pertemuan part 3, lanjutan dari part 2, membahas soal di nomor 21, yaitu lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak kode etik peradilan adalah. Jawaban kalian siapa? Di nomor 21 ini jawabannya sebenarnya adalah A, Komisi Yudisial. Di sini ada kesalahan huruf. Jawabannya A ya, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya di nomor 22, ASEAN merupakan organisasi bagi negara yang tersebar di Asia. Saat ini terdiri dari 11 anggota yang rutin melakukan pertemuan. Organisasi ini menitik beratkan misi pada perkembangan semua negara anggota, termasuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Kerjasamanya mencangkup berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, budaya, dan lainnya. Dari pernyataan di atas, berikut ini yang merupakan makna dari hubungan internasional adalah. Hubungan internasional berarti bukan hanya hubungan satu negara dengan satu negara lainnya, tetapi satu negara dengan beberapa negara lainnya. Nah, jawaban yang paling mendekati makna hubungan internasional adalah A. Hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Selanjutnya di nomor 23, hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa-bangsa di dunia yang bersifat dinamis dan dalam rangka menciptakan proses kerjasama internasional yang saling menguntungkan sehingga berdampak pada pencapaian tujuan nasional. Alasan yang melatar belakangi pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam tata hubungan tersebut adalah. Jawabannya adalah A. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keutuhan negara Indonesia agar dapat terus berkembang gitu ya, Indonesia. Ya. Selanjutnya di nomor 24, segala bentuk kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan negara lain atau subjek hukum internasional untuk mewujudkan tujuan nasional dinamakan. Jadi jawabannya adalah perjanjian internasional. Perjanjian yang dimaksud persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Jadi bukan hanya hubungan satu negara saja, tapi hubungan dengan negara lain. Selanjutnya di nomor 25, sekolah yang bersih dan sehat merupakan dambaan semua warga sekolah. Upaya menciptakan kondisi tersebut merupakan kewajiban semua warga sekolah. Namun seringkali seseorang mengingkari kewajibannya. Salah satu bentuk pengingkaran kewajiban di sekolah yang berkaitan dengan hal di atas adalah, ini sudah jelas, sekolah yang bersih dan sehat. Berarti tentang kondisi lingkungan sekolah dan kesehatan. Di sini lagi-lagi kesalahan. Jawabannya adalah B, membuang sampah yang tidak sesuai tempatnya. Karena itu juga merupakan bentuk pengingkaran kewajiban. Seharusnya kalian membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya di nomor 26, menjaga keutuhan dan keamanan NKRI. Itu tidak mudah, dibutuhkan pengorbanan dan banyak tantangan yang harus dihadapi. Menjaga keamanan NKRI merupakan kewajiban seluruh. Ini sudah pasti ya, jawabannya adalah warga negara Indonesia. Karena bukan hanya tugasnya TNI atau Polri, tapi menjadi tugas semua warga negara Indonesia. Selanjutnya di nomor 27, berikut ini yang merupakan cerminan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah yang merupakan cerminan. Sila keempat ini membahas tentang permusyawaratan ya. Jadi jawabannya adalah D,
tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi kita mendengarkan, berdiskusi, bermusyawarah, tapi tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Selanjutnya di nomor 28 ada wacana Pak Basir mengajak istrinya yang bernama Bu Arum untuk berpartisipasi dalam pemilihan ketua RW. Bu Arum mengikuti ajakan Pak Basir, akan tetapi Bu Arum ingin mengajak Putri beserta suaminya untuk bersama-sama menuju balai desa. Putri bersama suaminya mengikuti ajakan Bu Arum. Sesampainya di balai desa, mereka menggunakan hak untuk salah satu kandidat ketua RW. Tindakan yang dilakukan Pak Basir, Bu Arum, dan Putri beserta suami merupakan bentuk. Jawaban kalian apa? Ini tentang hak sebagai warga negara. Jawabannya adalah ya, pelaksanaan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan ketua RW. Jadi mereka itu mempunyai hak sebagai warga negara untuk memilih pilihannya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jadi kalaupun dia tidak memilih, itu tidak apa-apa, akan tetapi hak suaranya dapat digunakan oleh orang lain. Selanjutnya di nomor 29, berikut ini yang bukan merupakan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Ini yang bukan. Jawabannya adalah E, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Jadi ini pertanyaan adalah bukan tindakan pencegahan. Selanjutnya di nomor 30, Kepolisian RI sebagai lembaga penegak hukum berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut contoh peran kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian adalah, ini dari 5 jawaban ini adalah jawabannya E ya. Karena bisa dibilang peran kepolisian adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Itu yang dilakukan oleh kepolisian. Selanjutnya di nomor 31, perlindungan dan penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pengamanan, pengawasan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hukum tersebut sangat penting agar jawabannya adalah E, terwujudnya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Jadi bukan hanya aparat penegak hukum saja yang melakukan penegakan, tapi masyarakat pun ikut melakukan penegakan hukum. Jadi masyarakat mendukung apa yang aparat lakukan gitu. Selanjutnya di nomor 32, penegakan hukum di Indonesia saat ini dibutuhkan tidak hanya untuk membuktikan bahwa pemerintah peduli, tapi yang lebih penting adalah untuk. Jadi dari jawaban ini adalah E, mengatur masyarakat untuk hidup rukun. Jadi penegakan hukum ini dengan adanya penegakan hukum ini diharapkan untuk masyarakat itu hidup rukun gitu, agar tidak terjadinya disintegrasi. Selanjutnya di nomor 33, ini pendapat ya. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Maka dari itu jawabannya A, itu sudah pasti, CF Strong. Selanjutnya di nomor 34, untuk memupuk persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara. Jadi persatuan dan kesatuan ini harusnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dipupuk terus menerus, dilakukan dengan cara C ya, mengakui keanekaragaman. Jadi kita tidak sempit pemikirannya hanya melihat dari budaya kita aja atau daerah kita saja, tapi kita melihat dari keanekaragaman di daerah lain gitu. Selanjutnya di nomor 35, terakhir PG ini, pahlawan untuk bangsa Indonesia bukan hanya yang menjadi tokoh pahlawan pada zaman dahulu, akan tetapi masyarakat di zaman sekarang pun bisa menjadi pahlawan untuk bangsa Indonesia
dan selalu memegang teguh slogan bahwa NKRI harga mati. Dari pernyataan di atas, berikut ini yang bukan merupakan makna dari slogan NKRI harga mati adalah yang bukan. Berarti jawabannya C ya. Kekuasaan sepenuhnya ada pada pemerintah pusat. NKRI harga mati berarti semua warga negara memiliki rasa rela berkorban untuk negaranya gitu. Ini kita mulai memasuki esai. Ini saya hanya menekankan di esai ini desa ini jawabannya kalian tidak perlu spesifik seperti yang ada di buku, akan tetapi tidak juga melenceng dari maksud pengertiannya gitu. Kayak misalnya unsur konstitutif dan deklaratif ini. Unsur konstitutif ini sebenarnya adalah sebuah syarat terbentuknya suatu negara, dan deklaratif itu berarti sebuah syarat pengakuan untuk menjadi sebuah negara. Konstitutif itu memiliki syarat. Yang pertama, dia harus mempunyai wilayah, dia harus mempunyai rakyat dan pemerintahan. Sedangkan deklaratifnya adalah dia memiliki pengakuan secara de jure dan pengakuan secara de facto. Dan di nomor 37 juga di kejahatan genosida. Sedangkan di kejahatan genosida ini sudah ada penjelasannya, merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Berarti disengaja. Berarti sudah ada niat. Berdasarkan pernyataan di atas, berikan contoh kasus pelanggaran HAM berat. Itu ada contoh satu, yaitu pemberontakan PKI. Nah, itu kan disengaja, dia punya maksud tujuan dilakukannya pemusnahan manusia-manusia, bukan sebuah virus atau bukan disebabkan oleh sebuah penyakit atau apapun yang di luar dari kontrol kita gitu. Di nomor 38 ini sudah cukup banyak yang mengerti apa itu faktor pendorong dan penghambat. Miss rasa kalian sudah cukup bagus untuk menjawab di nomor 38 ini, karena faktor pendorong itu pasti sudah rasa senasib, rasa seperjuangan, sedangkan faktor penghambat itu kurangnya toleransi, itu menjadi faktor penghambat gitu. Selanjutnya di nomor 39 ini, ciri-ciri perbedaan yang membedakan bentuk negara kesatuan dan negara serikat. Di nomor 39 ini sudah cukup banyak yang bagus dalam menjawab. Di negara kesatuan itu terpusat pada satu saja pemerintahan yang ada di ibu kota, sementara negara serikat itu terbagi-bagi pemerintah pusat dan pemerintah mandiri lainnya. Jadi negara serikat itu bukan hanya satu negara saja, tapi di dalam negara ada negara lainnya gitu. Di nomor terakhir ini, di nomor 40, pertanyaan adalah sebutkan 4 dampak positif dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dan di nomor 40 ini juga kalian sudah banyak yang cukup bagus untuk menjawab. Salah satunya adalah setiap daerah bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Efisiensi waktu dan biaya karena tidak melalui pemerintah pusat. Karena adanya desentralisasi ini, pembagian kekuasaan untuk pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah bisa mengembangkan daerahnya sendiri gitu. Ya, ini part terakhir dari pembahasan TO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.